kesolehan anak merupakan salah satu kebahagiaan yang sangat besar yang dirasakan oleh orang tua, melebihi banyak dari kenikmatan duniawi yang lainnya. Oleh karenanya, terutama orang tua yang perhatian terhadap agama, di antara kebahagiaan yang sangat besar adalah anak-anaknya saleh, seakan-akan merupakan surga yang disegerakan. Karena kita dapati bagaimana para nabi, mereka perhatian untuk mendoakan atau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak-anak saleh. Sejak anaknya belum ada sampai ketika anaknya sudah ada. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus pergi meninggalkan kampung halamannya Babil menuju negeri Syam, maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Dia belum punya anak, dia sudah berdoa. Dan demikian juga ketika dia sudah punya anak, maka dia lebih banyak berdoa lagi. Seperti yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim, ya, Rabbi ja'al hadha al-balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri-negeri yang aman, ya, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, ya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, dari kesyirikan. Dia mendoakan anaknya. Kemudian doa-doa selanjutnya di antaranya dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku sebagai penegak salat. Dia mendoakan anak-anaknya. Demikian juga ketika Allah berfirman, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, ya, kata Allah, wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan ujian-ujian, perintah-perintah, fa atammahun, maka Ibrahim pun menunaikan perintah-perintah tersebut, menjalankan dengan sempurna. Setelah itu Allah berkata, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan engkau, wahai Ibrahim, sebagai pemimpin manusia, itu sebagai qudwah, sebagai suri teladan. Maka Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Demikian juga anak-anakku ya Allah. Jadikanlah mereka juga sebagai qudwah. Ya. Jadi dia mendoakan anaknya, ingin anaknya juga baik. Dan itu juga sebagaimana doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriyyah thayyibah, anak yang baik, anak yang baik. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Zakaria menjelaskan dia ingin punya anak supaya anaknya melanjutkan tugasnya sebagai dai, sebagai pengajar. Makanya dia berkata sebagaimana dalam surat Maryam, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, ya, istriku mandul, sementara aku punya murid-murid yang harus ada yang ngurus, ya. Maka anugerahkanlah kepada aku anak saleh yang mewarisiku dalam berdakwah, dalam ilmu untuk mengajari masyarakat. Jadi dia berdoa ingin punya anak yang saleh. Karena apa? Anak saleh itu merupakan karunia yang sangat besar. Kalau kita punya anak saleh, seakan-akan surga yang disegerakan. Saya katakan tadi, kalau boleh saya katakan, anak saleh adalah surga yang disegerakan. Yang kalau kita suruh dia nurut, yang kalau dia salat tidak usah kita perintah, dia jalan sendiri ke masjid. Ini luar biasa anak seperti ini. Tapi kalau kita dapat anak yang nakal, kerjanya main game melulu, ngabisin duit orang tua, ya, disuruh membantah, ya, apalagi terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja, maka seakan-akan neraka yang disegerakan. Seakan-akan neraka yang disegerakan, menjadikan penderitaan bagi
orang tuanya miskin, orang tuanya mungkin secara finansial, secara ekonomi kaya raya, tapi kalau anaknya nakal, anaknya membangkang, tiap hari nyakiti hati ibunya, nyakiti hati ayahnya, seakan-akan kedua orang tuanya dalam kesengsaraan, seakan-akan di depan mereka ada neraka yang disegerakan. Oleh karenanya, keinginan untuk mendapatkan anak soleh adalah impian bukan cuma kita, impian para nabi, impian para nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri penghuni surga adalah orang-orang yang suka mendoakan anak-anaknya. Ketika Allah sebutkan dalam ciri-ciri ibadur rahman di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu. Allah sebutkan banyak sifat. Di akhirnya Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang yang mendapatkan surga. Di antara ciri-cirinya Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Walladzina yaqulun. Yaqulun itu fi'il mudhari'. Kalau kita, yaitu yang menunjukkan kesinambungan. Kalau bahasa Inggris apa? Continuous tense, yang menunjukkan kesinambungan. Itu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah bagi kami ya dari istri-istri kami maupun anak-anak kami yang menyejukkan pandangan kami. Berarti orang-orang penghuni surga selalu mendoakan istri, selalu mendoakan anak-anak agar anak menjadi qurrata a'yun, yaitu penyejuk pandangan yang menjadikan kebahagiaan, yaitu anak-anak yang saleh. Maka kita bisa mengukur diri kita. Kalau kita jarang mendoakan istri dan anak-anak, kita berarti kurang saleh ya. Ciri orang saleh adalah suka mendoakan anak-anaknya. Jadi inilah impian para anbiya, para nabi, impian kita semua agar anak kita menjadi soleh dan solehah ya. Makanya perhatian syariat terhadap agar punya anak soleh ini luar biasa. Tentu sebab-sebab agar anak-anak soleh banyak. Sebab-sebab agar anak soleh banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu sebab saja. Bahwasanya di antara sebab anak-anak menjadi soleh adalah kedua orang tuanya juga soleh. Kedua orang tuanya juga soleh. Dan hal ini disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahwasanya kesolehan dua orang tua mempengaruhi kesolehan anak-anak. Hukum asal dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya seseorang kalau berbuat maksiat maka untuk dirinya, dan kalau berbuat kebaikan untuk dirinya, tidak terpengaruh kepada orang lain. Ini hukum asalnya. Seperti contohnya terkait dengan dosa ya. Kalau dia berdosa dia tanggung sendiri, enggak akan berefek pada orang lain. Kalau dia berbuat kebajikan maka untuk dia sendiri, dia tidak mengambil kebajikan orang lain atau tidak berefek pada orang lain. Hukum asalnya demikian. Dengan keadilan Allah mengatakan misalnya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah satu jiwa melakukan dosa kecuali kemudaratan akan menimpa dia sendiri. Kata Allah, tidaklah seorang melakukan dosa kecuali kemudaratannya akan menimpa dia sendiri. Dan seorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya. Tidak akan menanggung dosa orang lain, dan ayat seperti ini banyak ya. Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra ya. Dalam surat Al-Isra misalnya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang dapat hidayah maka untuk dia, siapa yang sesat maka dia sendiri yang sesat. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Demikian juga dalam surat Az-Zumar. Nah, Allah juga mengatakan kullu mri'in bima kasaba rahin. Masing-masing orang tergadai dengan amalannya sendiri. Masing-masing orang tergadai dengan amalannya sendiri. Demikian juga kalau dia melakukan amal soleh, asalnya untuk dia sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a
wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Ini aturan baku bukan cuma dalam Al-Qur'an, bahkan dalam ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sudah terdapat dalam lembaran-lembaran kitab suci Ibrahim dan juga lembaran-lembaran kitab suci Nabi Musa alaihissalam. Am lam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Apa yang termaktub? Allah taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali akibat perbuatannya sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan hasil usahanya tadi akan diperlihatkan pada hari kiamat kelak. Ya. Tsumma jazahul jazahal awfa, kemudian Allah akan balaskan dengan sempurna. Ini hukum asal. Tetapi ternyata di antara karunia Allah, jika seorang soleh, ternyata kesolehannya berefek pada anak-anaknya. Kesolehannya berefek pada anak-anaknya. Ini yang kenikmatan, tapi saya khawatir keburukan orang tua juga berefek pada anak-anaknya. Khawatir. Tapi secara umum, ya, di antara karunia Allah bahwasanya kesolehan orang tua, ya, berefek pada anak-anaknya. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya, ya. Meskipun ternyata orang tua tersebut tidak bertemu dengan anaknya, ya. Bahkan berefek pada cucunya, padahal dia tidak bertemu dengan apa? Cucunya. Tentu di antara sebab anak-anak soleh orang tua ngajar. Ini sebab lain. Kita bicara sebab sekedar soleh saja. Taruhlah si ayah tidak ngajar anaknya, taruhlah sang ayah tidak ketemu anaknya sama sekali, tidak pernah memberi pengajaran. Maka ternyata kalau ayahnya soleh, anaknya juga bisa dijadikan soleh oleh Allah. Tanpa ada sebab langsung pertemuan pengajaran, enggak ada. Apalagi kalau ditambah dengan ngajar, dengan dibimbing, dengan ditarbiyah. Ini kita bicara sebab, satu sebab yang dia merupakan sebab tersendiri. Bahwasanya kesolehan orang tua secara zatnya bisa menjadikan anak-anak apa? Soleh. Adapun dalil akan hal ini, ya, di antaranya yang sering disebut oleh para ulama adalah tentang kisah Nabi Khadir, ya, ketika dia berjalan dengan Nabi Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khadir ke sebuah kampung, kemudian mereka berdua minta untuk dijamu karena mereka punya hak untuk dijamu, haqqud dhiyafah, kami tamu minta dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma, ternyata seluruh penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini penduduk kampung kurang ajar. Ini yang minta dijamu bukan ustadz, nabi. Dua orang nabi, ya. Dua orang nabi. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya kalau tidak salah Al-Alusi, menunjukkan bahwasanya mereka berdua mengetuk pintu satu-satu orang rumah tersebut, minta dijamu. Namun seluruh penghuni kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Akhirnya mereka pergi. Mereka tidak marah-marah, ya. Ya, begitulah terkadang tidak dihormati oleh orang. Ketika mereka keluar tiba-tiba fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha. Tiba-tiba mereka melihat ada suatu dinding yang akan rubuh. Dinding dari penduduk kampung tersebut. Fa'aqamah, maka dinding ini diluruskan oleh Nabi Khadir. Tidak jadi roboh. Musa heran. Musa mengatakan, qala law syi'ta lattakhadhta alai ajra. Kau melakukan perbaikan, perbaiki rumah orang. Kalau kau mau minta upah dari mereka. Oh, mereka tidak mau kasih kita jamuan, tidak memberikan kita makanan, kita kerja, kita minta upah. Situ kemudian Nabi Khadir menjelaskan sebabnya kenapa dia luruskan dinding tersebut yang mau jatuh. Ternyata di bawah dinding tersebut ada harta milik anak yatim. Yang seandainya dinding tersebut roboh, maka akan
harta tersebut dan akan diambil oleh orang-orang yang jahat di kampung tersebut. Maka Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Nabi Khadir, sesungguhnya dinding tersebut adalah milik dua anak yatim yang tinggal di kota itu kota orang-orang bejat. Di tengah-tengah orang bejat tersebut ada dua anak yatim yang yatim berarti belum balik, masih kecil-kecil. Wa kana tahtahu kanzul lahum, ternyata di bawah dinding tersebut ada harta mereka. Kalau jatuh dindingnya orang akan ambil, orang jahat itu akan ngambil hartanya. Kata Nabi Khadir, fa arada rabbuka wa kana abuhuma salihah. Dan bapak dari dua anak yatim ini adalah bapak yang saleh, tapi sudah enggak ada. Kemudian mereka berdua anak yatim. Jadi bapaknya tidak sempat ngajarin kedua anak ini karena sudah meninggal. Tidaklah dikatakan anak yatim kecuali bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Itu namanya definisi yatim. Yatim itu apa? Anak yang meninggal, anak yang bapaknya meninggal sementara dia belum balik. Para ulama khilaf tentang yang dimaksud dengan bapak mereka berdua. Ibnu Katsir menyebutkan tentang khilaf di kalangan para ulama, mengatakan maksudnya bapak mereka berdua yang soleh ini adalah kakek mereka yang ketujuh. Ada yang mengatakan kakek mereka yang ke-10. Subhanallah, kakek mereka yang ketujuh ini atau kakek mereka yang ke-10 ini ternyata sangat soleh. Begitu solehnya maka 7 turunan dijaga oleh Allah. 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ketika mau komentari ayat ini dia berkata, ya, hufidha li salahi abihima. Mereka berdua anak yatim ini dijaga oleh Allah karena kesolehan bapak mereka, itu kakek mereka. Walam yuzkar lahuma salah. Sementara tidak disebutkan kesolehan dua anak yatim ini karena mereka masih yatim, belum balik, amal solehnya belum dicatat. Belum salat, belum macam-macam karena masih yatim. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dua anak yatim ini dengan kesolehan kakek mereka. Bahkan ada yang mengatakan kakek ke-7, ada yang mengatakan kakek ke-10. Bahkan Allah kirim dua nabi, Nabi Khadir, Nabi Musa untuk jaga anak ini. Bagaimana? Makanya kalau kita baik, anak kita dijaga, yang jaga urusan Allah. Kita enggak tahu caranya gimana. Bagaimana sampai akhirnya Allah kirim Nabi Khadir yang tidak ada kaitan kerabat dengan anak ini, datang untuk perbaiki dindingnya sehingga harta anak ini apa? Selamat. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua punya pengaruh terhadap penjagaan terhadap anak. Bukan cuma agamanya, bahkan dunianya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.